Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aura Zahra Yasmin dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, program studi S1 Kimia dari kelas PSKM 21B. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester mata kuliah Tilda. Untuk proyek UAS Tilda pada pagi hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis di Google Form. Yang pertama kita lakukan adalah Google Drive dari mesin pencarian dengan mengetik drive.google.com. Selanjutnya kita lihat di pojok kiri atas itu ada tombol new. Di sini tuh untuk membuat berbagai macam file baru. Jadi kita klik. Selanjutnya di sini ada tulisan Google Forms. Kita pencet. Di sini akan menjelaskan singkat apa itu Google Form. Google Form adalah salah satu perangkat lunak administrasi survei yang diterbitkan dari Google. Google Form memiliki banyak kelebihannya, yaitu mudah digunakan, cara membagikannya ke orang-orang juga sangat mudah. Penyajian data dari responden yang bervariasi dan bersifat open source. Di sini juga seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuat sebuah kuis. Baik, selanjutnya kita sudah dialihkan ke halaman baru dengan nama Untitled Form. Ini adalah Google Form yang bakal kita buat. Jadi ini masih kosong. Untuk pertama kali kita lakukan ini adalah kita membuka kolom setting yang ada di atas ini. Selanjutnya untuk membuat sebuah kuis, kita bisa menekan option make this a quiz. Oke, setelah kita tekan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita setelah kita menekan option make this a quiz, kita bisa membuat option immediately after each submission. Ini artinya setelah para responden selesai mengerjakan kuisnya, mereka dapat melihat nilai yang mereka dapatkan. Selanjutnya di sini ada di responden setting ada missed question. Ini kita aktifkan juga agar para responden dapat melihat pertanyaan mana yang mereka jawabnya salah. Soalnya ada correct answer. Di sini kita bisa menekan menghidupkan opsinya juga agar para responden melihat apa jawaban yang benar untuk soal yang tadi mereka kerjakan. Soalnya ada point value. Point value ini kita aktifkan juga agar para responden dapat mengetahui poin yang mereka dapatkan dari setiap pertanyaan. Point value itu untuk memberikan informasi tentang berapa poin yang didapatkan di setiap pertanyaan yang mereka jawab. Selanjutnya di sana default question point value. Di sini tuh kita bisa mengatur berapa banyak poin yang bakal kita kasih untuk setiap pertanyaan. Jadi di sini itu default ini artinya saat kita membuat pertanyaan nanti akan otomatis nilainya keluar seperti ini, karena di sini saya akan membuat untuk 5 pertanyaan. Jadi untuk agar nilainya 100, kita bisa membuat point value itu sekitar 25. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke kolom response. Di sini kita bisa mengaktifkan collect email addresses. Kita bisa aktifkan agar para responden bisa memasukkan email mereka ke kuis tersebut. Misalnya ada send responder a copy of the response. Itu artinya kita setelah para responden memberikan respon mereka bisa mendapatkannya kembali dikirim ke email mereka. Selanjutnya adalah
limit to one response. Di sini itu digunakan agar para responden hanya bisa mengisi 1 kali quiz ini. Presentation di sini adalah show progress bar. Di sini kita bisa aktifkan agar para responden tahu berapa lagi section yang akan mereka lewati dalam quiz ini. Untuk several question order, di sini kita bisa aktifkan juga bila mau agar pertanyaannya semua diacak. Setiap pertanyaan jadi nggak ada yang sama setiap responden. Sebenarnya after submission tuh setelah dikirimkan kita bisa membuat pesan yang menyatakan bahwa kalau bahwa hasil jawaban mereka sudah terkirim ke kita. Jadi kita bisa buat seperti ini. Agar para responden tahu kalau jawaban mereka juga sudah. Kita akan beralih ke kolom question atau pertanyaan. Di sini seperti yang kita lihat, semua ini ada section pertama dengan until form, artinya ini belum memiliki judul ininya. Jadi kita ubah karena pada hari pagi ini saya akan membuat kuis berdasarkan soal kimia dengan materi kesetimbangan. Jadi kita bisa tulis soal seperti ini. Nah, di sini ada form description. Kita bisa menambahkan deskripsi tentang form yang kita buat. Kita bisa buat seperti ini. Kita bisa mengubah temanya dengan tombol berikut yang bergambarkan palet warna. Ini di sini jelaskan bahwa adalah customize theme. Berarti ini kita bisa mengubah tema, warna, dan juga menambahkan header picture. Di sini kita bisa membuat choose image. Di sini ada berbagai macam image yang bisa kita letak di header. Di sini saya akan membuat yang ini. Kita insert. Nah, di sini kita juga bisa melihat sudah ada gambar. Terus ini kita bisa buat theme color. Kita bisa mengubah warnanya dan kita bisa mengubah background colornya seperti ini. Oke. Terus ini ada font style. Ada berbagai macam, jadi kita hanya pilih yang basic. Soalnya bisa kita close sectionnya. Soalnya kita boleh untuk membuat pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama ini di section pertama ini kita akan membuat pertanyaan untuk data diri yang akan diisi oleh responden. Di sini kita bisa buat nama, lalu short answer untuk nama, dan jangan lupa di required agar tidak terlewat oleh responden. Di sini answer key karena ini adalah sebuah untuk nama, ya kita bisa buat 0 saja lalu dan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya kita bisa menambahkannya dengan cara menekan tombol add question yang ada di sebelah kanan. Soalnya kita bisa membuat ini untuk pertanyaan yang akan kita buat, add section baru. Setelah itu kita bisa langsung menambahkan kolom baru untuk pertanyaan. Caranya seperti yang tadi, menambah add question. Di sini sudah tertera poin yang akan dapatkan untuk ini, lalu kita jangan lupa tekan required agar ini. Di sini kita bisa menuliskan jawaban yang tersedia untuk pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita bisa nambahkan lagi seperti ini. Memberikan jawaban yang mendengar dengan menekan tombol answer key. Di sini sudah tertera 25 poin untuk pertanyaan ini. Karena kita akan menekan pertanyaan yang benar seperti ini. Kirim link
kepada teman-teman yang lain, kita bisa baca send di sini. Lalu kita bisa menekan tombol seperti rantai di sini. Di sini tuh link Google, kita bisa shorten itu bisa dipendekkan ya seperti ini, copy, lalu kita bisa menyebarnya ke orang lain untuk mengisi form ini. Mungkin sekian tutorial cara membuat kuis dari Google Form dengan materi kesetimbangan kimia. Saya mohon maaf bila masih belum sempurna dan banyak kesalahan. Terima kasih, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.